Halo teman-teman semua, apa kabar? Balik lagi nih di seri favorit kita, 100 Hari Menuju Kaya. Dan hari ini, kita sudah masuk di hari ke-12. Enggak kerasa ya, udah lebih dari 1 minggu kita bareng-bareng belajar dan bertumbuh. Nah, di awal video ini, saya mau kasih sebuah kalimat yang mungkin kedengarannya simple banget, tapi efeknya bisa luar biasa dalam buat masa depan kita. Kalau kamu enggak kelihatan, kamu enggak dianggap. Coba deh resapi pelan-pelan. Kalau kamu enggak kelihatan, kamu enggak dianggap. Kedengarannya kejam? Mungkin, tapi jujur, ini adalah salah satu realita paling keras di dunia yang kita tinggali sekarang. Saya kenal banyak banget orang-orang pinter. Mereka jenius, otaknya encer. Saya juga kenal orang-orang yang super rajin, bangun paling pagi, tidur paling malam. Bahkan, ada yang kerja kerasnya itu luar biasa, sampai lupa waktu, lupa libur. Tapi tahu enggak, banyak dari mereka meski punya semua kualitas itu tetap aja enggak dianggap, tetap aja rasanya kok karirnya jalan di tempat, enggak pernah dilirik untuk kesempatan yang lebih besar, atau bahkan enggak pernah dapat proyek yang sepadan dengan kemampuannya. Pernah ngalamin atau lihat situasi kayak gini? Nah, ini dia intinya, dunia ini bukan cuma soal siapa yang paling jago, bukan cuma soal siapa yang paling pintar atau paling rajin, tapi ada satu faktor krusial lain, siapa yang kelihatan. Hari ini, di hari ke-12 ini, kita akan bongkar tuntas gimana caranya kita bisa jadi orang yang kelihatan, biar kita dianggap, biar kesempatan datang, dan akhirnya, biar kita bisa mencapai tujuan kita untuk jadi lebih kaya. Dalam arti yang luas ya. Oke, sekarang saya mau tanya nih, jujur-jujuran aja. Kalau ada orang yang pengen tahu kemampuan kamu, pengen lihat hasil kerja keras kamu, kira-kira mereka bisa lihat di mana? Ada nggak sih tempat khusus yang bisa menunjukkan semua keahlianmu, semua proyek yang pernah kamu kerjakan, atau bahkan proses belajarmu yang lagi kamu jalani sekarang? Atau semua itu cuma ada di dalam kepala kamu aja? Cuma kamu yang tahu. Coba deh, pejamkan mata sebentar. Pernah nggak sih kamu mikir, kenapa ya ada orang yang skillnya itu, kalau dibandingin sama kamu, mungkin biasa-biasa aja tapi kok kliennya banyak, undangan kolaborasi berdatangan, bahkan bisa jadi influencer di bidangnya. Sementara kamu, yang mungkin jauh lebih jago, jauh lebih berpengalaman, kok rasanya enggak pernah dilirik sama sekali? Kok rasanya kayak enggak ada yang tahu kamu ada? Jawabannya cuma di satu kata, exposure. Di zaman sekarang, kalau kamu enggak muncul, kalau kamu enggak nunjukin diri, ya kamu enggak akan dianggap. Sesimpel itu. Kalau kamu enggak nunjukin kemampuanmu, orang lain bakal otomatis berasumsi kamu enggak punya kemampuan itu. Dan ini bukan karena mereka jahat loh, bukan karena mereka sengaja mau ngacuhin kamu. Enggak. Tapi karena mereka memang enggak tahu kamu ada. Mereka enggak tahu kamu punya skill itu. Mereka enggak tahu kamu bisa apa. Ini ibaratnya kayak kamu punya toko kue paling enak sedunia, resepnya turun-temurun, bahannya premium. Tapi, toko kamu ada di gang sempit yang enggak ada plangnya, lampunya mati, dan kamu enggak pernah promosi. Kira-kira ada yang beli enggak? Ya jelas enggak ada. Kenapa? Karena enggak ada yang tahu toko kue kamu ada. Padahal kuenya paling enak. Nah, makanya di hari ke-12 ini, tugas kita jelas banget. Buat akun baru yang khusus menampilkan karya atau proses belajar kita. Ini bukan akun pribadi kamu yang campur aduk ya, yang isinya foto makanan, selfie sama kucing, atau meme lucu. Bukan. Ini adalah akun khusus yang fungsinya cuma satu, nunjukin apa yang kamu bisa dan apa yang lagi kamu pelajari. Nggak perlu ribet-ribet mikir platformnya harus yang mana. Kamu bisa pakai Instagram kalau kamu punya karya visual yang keren-keren. Bisa pakai TikTok kalau kamu suka bikin video, tutorial singkat atau behind the scene proses belajarmu. Kalau kamu suka nulis, bikin aja blog pribadi. Atau di platform kayak Medium. Buat kamu yang di bidang desain, Behance itu wajib banget. Atau kalau kamu lebih fokus ke karir profesional, LinkedIn itu tempatnya. Yang penting ingat kuncinya. Bukan akun pribadi campur-campur, tapi akun khusus. Kenapa harus dipisah? Karena ini soal branding. Kalau kamu mau dianggap serius di bidang tertentu, kamu harus terlihat konsisten di sana. Ini kayak kamu punya toko kue, ya isinya kue semua. Bukan campur aduk sama bengkel motor. Kan jadi aneh. Misalnya nih, kalau kamu lagi belajar desain grafis, maka akun khusus kamu itu harus penuh dengan konten desain. Nggak peduli desainnya masih jelek, masih baru belajar, masih eksperimen. Yang penting isinya adalah proses kamu belajar desain. Upload aja. Atau kalau kamu lagi belajar public speaking biar jago ngomong depan umum, akunmu harus berisi video kamu latihan ngomong, kamu review buku-buku komunikasi, atau kamu kasih tips latihan suara. Pokoknya, yang ada kaitannya sama public speaking. Ini bukan soal pamer loh ya.
Bukan soal biar kelihatan keren-kerenan. Sama sekali bukan. Ini soal documenting your growth. Mendokumentasikan perjalanan pertumbuhanmu. Ini penting banget. Dan yang paling krusial, jangan tunggu kamu jago. Jangan pernah tunggu hasil karyamu sempurna baru kamu upload. Kenapa? Karena kalau kamu nunggu sempurna baru mau upload, saya jamin kamu enggak akan mulai-mulai. Sampai kapanpun enggak akan ada yang sempurna di mata kita sendiri. Pasti ada aja kurangnya. Dan tahu enggak? Ada satu hal aneh tapi nyata, orang itu justru lebih suka melihat perjalanan kamu naik, perjalanan kamu belajar dari nol sampai jadi jago, daripada kamu tiba-tiba muncul langsung jadi dengan hasil yang sempurna. Kita ini hidup di zaman yang menghargai transparansi. Bahkan banyak banget content creator sukses sekarang itu bukan karena dia itu sudah ahli dari lahir, bukan, tapi karena dia terlihat berani belajar di depan umum. Mereka berani nunjukin kalau mereka juga manusia, mereka juga belajar, mereka juga pernah bikin kesalahan, mereka juga berproses. Dan itu yang bikin orang relate, yang bikin orang percaya. Sekarang coba deh bayangin skenario ini. Ada dua orang yang sama-sama lagi belajar UI UX design. Yang satu sebut saja namanya Budi. Budi ini rajin banget belajar tiap malam. Dia baca buku, dia ikut kursus online, dia latihan di software design. Pokoknya dia tekun banget, tapi dia diam-diam aja. Semua hasil latihannya cuma dia simpen di laptop pribadinya. Nggak pernah dia upload kemana-mana. Yang satu lagi sebut saja namanya Rani. Rani juga belajar UI UX design, tapi dia punya kebiasaan. Dari hari pertama dia belajar, dia langsung upload hasil desainnya ke akun Instagram barunya. Jelek? Oh iya, pasti jelek. Desain pertamanya mungkin cuma kotak-kotak nggak jelas. Tapi dia kasih caption kayak gini, belajar desain hari ke-1. Masih jelek banget jujur. Tapi aku bertekad buat terus belajar dan nunjukin progresnya. 2 bulan kemudian apa yang terjadi? Rani yang upload dari awal itu udah punya 3.000 followers. Dia udah dapat banyak komentar dan masukan dari desainer-desainer senior yang keren. Bahkan dia ditawarin kerja magang di sebuah startup. Cuma karena orang lihat dia punya growth mindset, dia berani belajar dan nunjukin prosesnya. Sementara Budi, ya, dia tetap di rumah. Tetap hebat dengan skill desainnya, tapi tetap nggak kelihatan. Nggak ada yang tahu kalau dia hebat. Kamu nggak harus punya ribuan followers untuk punya dampak. Nggak harus. Cukup konsisten dan cukup punya niat untuk memperlihatkan prosesmu, maka dunia akan pelan-pelan memperhatikan. Ini janji saya. Jadi di hari ke-12 ini, saya tantang kamu. Buat satu akun baru hari ini juga. Khusus untuk showcase proses belajarmu, karya kamu, atau apapun yang kamu anggap punya potensi dan bisa jadi nilai plus buat masa depanmu. Pakai nama yang jelas ya, biar orang gampang paham isinya apa. Contohnya, belajar bisnis dari zero, desain bareng deh, coding tiap hari, urusan di bisnis digital, cerita bacaanku. Nah setelah kamu buat akunnya yang paling penting, posting satu konten awal. Enggak usah mewah, enggak usah diedit ribet-ribet, cukup post pengantar sederhana. Contohnya kayak gini. Boom, selesai. Sesimpel itu. Dan percaya deh, kamu akan takjub gimana satu post itu bisa mengubah cara kamu ngelihat prosesmu sendiri. Karena saat kamu posting, kamu mulai mempertanggungjawabkan perjalananmu. Kamu mulai dilihat. Dan ketika kamu dilihat, kamu mulai dianggap. Dan saat kamu dianggap, kamu mulai dihargai. Luar biasa kan dampaknya dari hal yang sesimpel ini? Hari ini adalah awal dari brand kamu. Ingat ya, brand itu bukan cuma soal logo yang keren. Bukan soal warna-warna yang estetik, bukan. Brand itu soal kesan yang kamu tinggalkan lewat konsistensimu. Kesan bahwa kamu adalah orang yang serius, orang yang berproses, orang yang berani menunjukkan diri. Percaya deh, 10-20 tahun ke depan, orang-orang sukses itu bukan cuma mereka yang kerja keras sampai lupa diri. Tapi mereka adalah orang-orang yang berani terlihat sambil terus berkembang. Mereka yang berani nunjukin prosesnya. Jadi, kalau kamu nggak kelihatan, kamu nggak dianggap. Kalau kamu cuma diam aja, kamu nggak akan diundang. Kalau kamu cuma nunggu, kamu cuma akan lihat orang lain jalan duluan, ambil semua kesempatan. Sekarang saatnya kamu maju. Buat akunmu, post sesuatu, dan mulai hidupmu yang kelihatan. Karena itu adalah langkah pertama menuju hidup yang dihargai, dan hidup yang bisa membuatmu kaya, baik secara materi maupun pengalaman. Kita ketemu lagi besok di hari ke-13. Gas terus! Jangan pernah berhenti berkembang.